Ngoas, ngobrol asik dan santai. Bukan artis, tapi narsis. Yo, Mantap, Oke. luar biasa. Selamat malam buat teman-teman, ketemu lagi bersama gua Sal, dan tentunya hari ini gua ditemenin sama brother gua juga yang selalu menjadi pendamping siaran gua ya pada Penting jangan pendamping hidup. Geli banget. ngeri ya, Iya. ngeri sedap, tapi kalau ada nggak apa-apa sih. Amit. Ji, Oke. sebelumnya kita pengen ngucapin Minal Aidin wal Faidin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, tentunya kita ketemu di acara yang seperti biasanya ngoas, ngobrol asik dan santai. Tentunya bukan artis tapi narsis. Banget itu. Nih, Ji, kita emang bukan tuh? artis tapi memang sedikit ingin mencurahkan bahwa kita pengen juga jadi artis. Penting jangan artis. Ini ya dunia gue jangan. Oke. Ji, Oke. kita hari ini ketemu, kita berdua tumen-tumenan nih. Mungkin banyak teman-teman akan bertanya, kok nggak ada ini gestarnya gitu kan ya, atau Iya. teman yang diundang. Iya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu aplikasi yang memang selalu kita mainkan setiap harinya iya. gitu kan, dan itu tentunya aplikasi tersebut memang sangat menghadirkan banyak sekali hal untuk kita berdua. gitu. Benar. Ji. Iya. Pertama gue pengen ini, Ji, sejak kapan nih aplikasi yang ramai diperbincangkan yaitu aplikasi Hago, Hago, lu mainkan? Gue main Hago tuh 2017 masih beta dulu. Masih beta Dan itu cuman domba doang udah. domba doang. Domba Itu atau dombanya kemana sekarang? ini jadi krunya. Jadi krunya Itu bukan domba ya. Itu pompa. Iya, oh Iya, iya. pompa ya. Tapi nggak apa-apa, Bi. Nggak apa-apa. Kalau misalkan memang dari domba awal pertama, Uh-huh. kebanyakan sih memang orang-orang yang sekarang kan user-user yang sekarang tuh kebanyakan tuh mereka tuh taunya matang aja. Matang, gitu. Tapi iya. kalau yang dulu mau benar-benar kita Benar-benar. tingkat kesulitannya memang sangat ini ya. Kita sampai punya, maksudnya bisa berkawan aja itu prosesnya lama. Maksudnya kadang follow-followan aja susah. Susah. Iya, susah banget. Itu yang Nggak yang gampang. yang membedakan aplikasi yang lain dengan yang aplikasi yang kita mainkan. Iya. Berarti. Tapi semenjak 2017 yang gua tahu lu main di aplikasi, berarti apa sih yang sudah lu dapatkan dari aplikasi tersebut? Salah satunya apa? Ya, sebenarnya sih waktu gua main itu gua awalnya kan emang nggak tahu nih. Nah sekarang ini ada pas enak itu pas ada Hadol sih, Hago Idol sih Hago sebenarnya Idol, ya. Jadi di mana gua bisa nyanyi. Heeh. Karena memang gua sebenarnya bukan penyanyi sih, bukan ya? gua rampok. Ya memang bukan, penarik. Maksudnya penarik yang nyanyi. Penarik yang nyanyi, Penarik yang nyanyi. penarik audiens. Audiens, Nah ya, jadi oke. gue nyanyi dan emang Juri dan gua kan bukan juri tapi jurik ya. jurik. Jadi gue rada sedikit yang gue capek nih gawe aktivitas ya kan, gue pengen karena boring ya. iya boring kadang banget ya. ya pengen nyanyi kan nggak mungkin tiap hari ke tempat ibaratnya karaoke atau gimana kan pasti budget juga kan. Iya, Tapi untuk kalau menghemat budget aja sih. Benar. Aplikasi ini tuh untuk menghemat budget, tapi di balik itu lu punya hobi. betul, Nah, hobi tersebut lu salurkan ke satu aplikasi yang memang kita mainkan. betul. Itu yang hobi bernyanyi ya. Nah itu Kalau hobinya main kucing-kucing gimana tuh? itu Ada nggak? itu malu jago. Kebanyakan main kucing-kucingan dari Iya, belakang ke belakang iya. gitu ya. Itu tapi benar Ji. Selama main Hago lu kan banyak sekali menemukan teman-teman baru ya. Itu pasti pasti dari Sabang sampai Merauke, nggak tahu lu mungkin ada yang dari Banjarmasin. Pokoknya Iya. ujung-ujung lah gitu ya. Ujung-ujung kita ketemu sama teman-teman yang sangat luar biasa di aplikasi yang memang kita mainkan setiap harinya. Iya. Dan itu menjadi simbol bahwa kita adalah user yang paling lama di Hago gitu. ya bisa Yang jadi mungkin bisa dibilang bisa dikatakan salah satu ya, kayak salah gitu, satu yang iya. lama juga gitu, sampai 3 tahun lebih 3 tahun lebih ya sebelum sebelum Masehi. enggak maksudnya kayak Oke. akun-akun sekarang kan ada yang 10 kan sampai 10 di Iya. sini. Cuman Nah. kalau gua kan dulu masih ya Mau 20 kalau akun-akun yang sekarang itu tetap aja kalah dengan yang 6 digit. enggak juga maksudnya Gitu. lebih apa ya, mungkin dulu tuh lebih terbatas aja karena gamenya juga cuman itu Iya, doang. iya. Kalau sekarang udah Jadi full. monoton lah, tapi sekarang tuh udah banyak, powerful banget tuh, ada yang ini, yang itulah, pokoknya banyak sekali ya itu. betul. Tapi yang gua sering dengar dulu kan sering dinamakan impersonate Menji. Iya. Itu berasal dari mana dan siapa yang bilang pertama kali dulu mirip suaranya bang, mirip Menji. Dulu ada salah satu family gue lagi nyanyi, gue iseng gitu kan, gue nyanyi, nah mereka nih tiba-tiba datang ke room gue gitu. Pertamanya satu orang, Lanjutan.
Kagak, Oncom dengerin gue nyanyi nih ceritanya nih. Ya udah begitu dia ngobrol, Bang, boleh lock roomnya nggak? Dia bilang gitu. Akhirnya gue kunci, ada apaan Bang? Ya ngobrol lah. Akhirnya dia ngundang temen-temen family yang lain. Akhirnya abang suaranya kayak Bang Anji kan. Dari mana lu dengernya begitu? Kuping lu sobek kan. sampai iya, maksudnya sampai dulu berlebihan lu, gue bilang gitu. Akhirnya yang gue juga nggak ngerasa yang gue mirip Menji, tapi emang orang yang denger kan terimanya. Akhirnya udah gue bilang sebenarnya menurut gue sih suaranya mirip Menji banget, tapi mukanya bodong banget. Bohong mukanya. Jadi pas dia bilang mau gabung nggak Bang, ya gue sih terserah, gue bilang. Cuman kan memang kembali lagi ya, karena memang gue dulunya paling anti buat ikut family gitu. Karena gue kerja real kan, kerja di real, jadi intinya kesibukan gue lebih diarahkan ke real. Jadi gue nggak bisa tiap hari yang nyanyi. Ya kan kadang kan ada sekarang yang suka suruh siaran lah apa segala macam. Gue nggak bisa kalau lalu intensnya ke real tetap itu tetap harus dipertahankan ya, lah. Tanpa ada real kalian tuh kita tuh nggak bakal bisa ada di aplikasi tersebut gitu kan dia. Mau beli kuota dari mana? Iya, mau beli kuota dari mana loh? Iya, emang bisa ada. Iya. Tapi ada warung utang aja di Dago. Makanya. Nah, gue juga ada pertanyaan sama lu, Sa. Apa tuh, brother? Nah, ini kan orang-orang semua mungkin tahu lah ya segelintirnya tentang Suara Nusantara yang sekarang kita lagi Suara Nusantara. Kita bikin. Siapa sih itu host Suara Nusantara? Nggak tahu. Udin Petot kan. Nah, ini gue cacar. Jadi lu ini kan hostnya Suara Nusantara dan mungkin pendirinya. Nah, ini lu bisa kepikiran Suara Nusantara nih apa? Awalnya tuh kayak gimana? Oke. Pertanyaan bagus sih, cuman kadang-kadang geli juga sih gue jawabnya gitu kan ya. Kenapa? Jadi gini, uniknya gini, pertama gue sebelum gue install Hago, memang gue punya keinginan untuk mungkin lebih tepatnya gue senang banget kayak broadcast gitu. Jadi kayak jadi kayaknya enak banget jadi penyiar gitu kan. Dan kebetulan memang waktu tahun-tahun sebelumnya gitu kan tidak ada kesempatan untuk bisa dibilang berjuang untuk mendapatkan keinginan tersebut. Nah, kebetulan teman gue rekomen gitu kan ya, ketika gue mau usaha kedai kopi waktu itu, terus kedai kopi tersebut kan harus membutuhkan kayak power gitu berarti ya. Power di mana kita kan harus kayak ketemu sama pelanggan baru pasti berbeda-beda gitu ya. Harus menyesuaikan diri, adaptasi dengan mereka gitu kan ya, dengan karakter berbeda. Nah, disitulah teman gue merekomen, lu kenapa nggak buka ini aja, install Hago gitu kan ya. Hago, apaan tuh Hago? Pokoknya lu install dulu, di sana banyak teman-teman yang mungkin berbeda banget karakternya gitu kan. Nah, itu gua. Jadi awali dari situ. Jadi ini Hago harus peka ya sebenarnya. Harus. Nah, bukan peka lagi. Harusnya kita jadi banyak. Iya. Karena kita terus-terusan nyebut Hago nih. Waduh, kalau misalkan memang kita bilang kita mau menyebut nama Hago, memang selalu ada di pikiran kita ketika kita bangun tidur, kebanyakan ya. Teman-teman yang sudah install Hago kebanyakan bangun tidur mau buka Hago gitu kan. Kebanyakan begitu sampai lupa. Ji, waktu bangun tidur sampai lupa pakai celana gitu. Masih buka Hago gitu. Orang itu ada kejadian kayak gitu, Ji, waktu itu, Ji. Jadi ada lagi lu bisa kepikiran Suara Nusantara, apa memang pengguna aplikasi ini kan udah Nusantara jatuhnya. Pertama, ya. Mungkin sampai dunia ya jatuhnya. Udah ada Brazil juga kan, ada Asia Tenggara ya. Iya, sepertinya memang ini berawal dari kalau nggak salah. Malaysia ya. Kalau nggak salah. Makanya kira-kira itu Suara Nusantara, maksudnya apakah lo memang kepikiran suaranya seluruh anak bangsa atau memang seluruh negara, makanya dibilang Suara Nusantara atau gimana? Sebenarnya sih ketika berawal dari nama Suara Nusantara itu ketika buat dengerin banyak orang-orang yang nyanyi di satu room. Belum ada di situ, belum ada judulnya ada judul gini, judulnya ada aku lagi gabut. aku lagi sedih gitu kan, kebanyakan begitu. Itu banyak room yang seperti itu dulu tuh, waktu tahun 2018 kalau nggak salah itu. Itu banyak sekali yang bikin roomnya room kayak pribadi. Nah, gue di situ hadir membawa warna gitu kan, dengan kayaknya gimana kalau gue sendiri gitu kan. Gue bertanya kepada diri sendiri bahwa
kayaknya nih kalau gua buka room dengan namanya suara, tapi suara bagus nih. Gue kepikir bahwa yang di aplikasi itu kan bukan hanya di satu daerah Iya, aja, satu titik gitu kan, tapi beberapa titik di seluruh Indonesia, baik ke ke Asia Tenggara juga ada. Kenapa gua nggak bikin suara Nusantara? Nah, disitulah awal mula suara Nusantara ada, dan tentunya gue juga senang dengan dengan karakter beda-beda sikap dari teman-teman yang suka yang ada di aplikasi tersebut. Nah, itulah awal mula suara Nusantara hadir, gitu Brad. Gitu. Makanya kan gue pengen nanya sama lu juga kan, kenapa hari ini kita ketemu gitu kan tadi ya. Emang kita ketemu di salah satu aplikasi. Nah, itulah yang sangat unik ya buat gue. Iya, bukan unik lagi, kayak lebih unik gitu. Bingung sih sebenarnya kok bisa gitu ya. Awalnya nggak percaya lah. Karena gini, Brad, pertemanan di satu aplikasi kan mungkin banyak orang yang akan mengira gini, gue nggak percaya sama aplikasi kan gitu. Tapi kita kayak wah, nggak mungkin semuanya kayak gitu. Tergantung kitanya yang akan juga mengemas benar pertemanan tersebut. Nah, akhirnya kita terbuktikan selama 2 tahun lebih gitu. 2 tahun lebih gitu, berarti ya udah sering kita nelpon segala macam, sharing juga gitu kan ya. Nah, inilah kenapa aplikasi ini gua sebut aplikasi mungkin bisa dibilang menemukan keluarga baru. Iya, bisa jadi kayak gitu. Makanya tinggal kita teman-teman aja sih ya yang menyingkapinya dari room ke room gitu kan, mencoba supel aja sih sebenarnya. Ya, betul sekali sih kayak gitu. Yang penting kita tuh mau beradaptasi aja sih. Beradaptasi. Karena dan kita ketemu sama orang-orang baru. Orang-orang baru yang kita juga nggak tahu sikapnya dia gimana. Orang-orang baru pekerjaan lama. Ngopi dulu lah. Biar nggak tegang. Kayak gitu, Ji. Makanya kan sampai sekarang tuh gue sangat ketika gue mau siaran tuh gue antusias banget. Antusiasnya bukan karena semangat gue, tapi karena gue ketemu sama user baru, kayak gimana sih mereka tuh responnya ke aplikasi tersebut yang kita mainkan. Dan mereka sangat senang gitu kan. Apalagi sekarang banyak sekali room yang berbeda gitu kan, room yang bisa menghasilkan gitu kan ya. Banyak ya, manajemen atau official banyak sekali gitu. Itu yang dulu hanya biasa aja gue, tapi sekarang udah banyak sekali merana kemana-mana gitu. Nah, itu yang kita pelajarin setiap harinya di Suara Nusantara. Tapi satu hal yang gue pengen tanyakan sama lo, Brad. Kenapa lo diambil menjadi impersonator? Kenapa? Ya karena tadi gue bilang, karena suara ini kan kadang kita nggak ngeh ya. Maksudnya kita kadang gue juga nggak ngerasa gue mirip gitu, tapi memang disuruh dan gue coba untuk mungkin ini ngebuat gue jadi banyak kenal orang sebenarnya. Family itu awalnya kan, jadi kan kita kenal karena memang kan family, namanya family kan udah keluarga gitu. Akhirnya yang tadinya gue nggak punya teman baru, akhirnya punya teman baru. Pasti bosen juga ya ketika main aplikasi udah hampir 2 tahun lebih gitu kan. 3 tahun ya. Lebih, kita hitungan 3 tahun ya. Cara lu untuk bertahan itu gara-gara apa sih cara bertahannya? Ya mungkin teman-teman pengen tahu gitu kan, bertahan untuk di aplikasi itu kan nggak mungkin Ji. Di aplikasi itu tuh membuat kita tuh nyaman, nggak mungkin juga. Ya karena memang tadi yang gue bilang, di Hadol ini kan gue memang suka nyanyi dan masih ada room nyanyi, dan juga masih ada teman-teman kayak lo, kayak lain yang bikin kita jadi bertahan juga sih. Dan gue pribadi punya prinsip yang simple. Lo mau berkawan sama gue monggo, enggak ya udah. Gue nggak pernah maksa orang buat jadi teman. Gitu. Jadi kalau lo mau berteman ya udah, yuk. Kalau nggak cocok yuk. Sih ya keren ya. Pokoknya di aplikasi tersebut kan kita ngomongin aplikasi Hago yang memang kita mainkan seperti kayak rumah sendiri. Iya. Karena semua tuh kalau misalkan yang belum pernah install juga kadang penasaran seperti apa sih aplikasi Hago itu. Makanya kan makanya buat teman-teman kalau emang kepo atau gimana langsung aja ke Play Store. Iya. Ada namanya ketik Hago juga udah nongol. Oh gitu. Udah nongol. Ngintip boleh, ngintip. Ngintip. Lihat jendela. Makanya ya pokoknya buat teman-teman yang pasti sih asik, dan intinya sih coba supel aja sih, maksudnya ke orang ya lo baik aja dulu gitu. Masalah dia suka apa enggak ya terserah dia, yang penting lo baik aja tuh. Ya
Itu aja sih kalau gue. Tapi banyak sekali sih apa yang dihadirkan teman-teman yang main aplikasi ini ya. Mungkin salah satunya banyak sekali yang sharing masalah, entah itu masalah pribadi, masalah pekerjaan, itu banyak sekali. Tapi membantu banget buat teman-teman yang ingin kayak gue nih sama lu Brad. Ketika Brad gue butuh ini Brad, terkadang orang yang dikenal di aplikasi ini lebih care banget gitu. Lebih care juga ya. Benar. Nah itu emang terasa banget gitu kan. Iya, makanya kan tergantung kita, cara kita tuh mengemas persahabatan kita atau pertemanan kita di aplikasi tersebut. Gimana jadi kita juga enggak semuanya orang-orang. Benar. Kadang-kadang ada yang memanfaatkan situasi. Benar. Nah itu hati-hati banget. Nah itu juga hati-hati buat teman-teman. Jadi maksudnya harus lebih mengenal dulu gitu kan. Karena banyak juga yang inputan yang sering gue denger ya. Story yang ibaratnya. Ada orang sih yang maksudnya yang laporan yang sorry misalnya peran atau blokir apa segala macam kayak gitu berat. Dan satu lagi kalau belum ketemu sih kalau gue bilang jangan deh, mau sedekat apapun lo. Kalau gue sih kayak lo gitu, gue udah sering ke rumah lo dan ini emang benar-benar udah gue tahu orang tua lo segala macam, itu sih hanya aktif aja. Iya. Ya itulah yang bisa berubah dari sikap kita ketika kita ketemu teman baru gitu kan ya. Kadang-kadang gini, teman real dan teman di kita dapatnya di aplikasi. Iya itu dia. Nah itu mereka kebanyakan tuh sangat halu. Ada halu, tapi ada juga yang menyikapi ini real gitu. Nah, makanya kembali lagi. Jadi masuk lagi ke star syndrome lagi. Star syndrome. Kalau pernah nggak lu ngalamin star syndrome? Oh enggak. Gue sampai sekarang ya lower aja. Makanya gue bilang tadi lo mau berteman sama gue ya gue begini. Lo nggak mau berteman sama gue ya silakan. Yang penting gue baik dulu sama orang. Masalah orang mau jatuh sama gue bebas. Tapi gue nggak mau berteman lah. Ya bodo amat. Gue maunya menikahi kamu. Gimana? Ya, maksudnya dia gitu kan ya. Ya Allah, gue milih-milih juga ya. Makanya gue bilang gue kalau homo juga gue lihat-lihat. tapi lu gimana? Kemarin kan kita kan ini podcast yang ketiga gitu. Ketiga. Gimana lu kemarin tuh kesan-kesan lu tuh ketika podcastin satu teman kita yaitu namanya Desta Blue. Gimana tuh? Kalau reaksi lu? Ya kita jujur aja di sini lah. Ya kalau Desta memang ya tadi gue bilang kalau Desta itu memang kan orangnya itu memang yang dia juga sama sama siapapun. Nah, makanya kayak kembali lagi ke orangnya. Yang namanya orang tuh kan pasti ada baik jeleknya. Ya itu mah tinggal dari lo nya aja. Kebetulan gue bukan pas jeleknya, bukan pas baiknya, pas gantengnya lagi. Pas gantengnya. Iya. Makasih. Saya Timun Suri. Iya. Makanya. Jadi gitu sih. Lu dari Menji yang gue tahu, terus sekarang lu punya akun WMI. Nah, itu gimana ceritanya? Kalau dari mana itu? Kalau WMI itu WMI ya? Gua terinspirasi sama film Hacker. Film Hacker? Iya, WMI. Nah, ngomong film Hacker, lu sering nembak orang, akun orang. Itu kenapa alasannya lu sering nembak? Jadi lu suruh nembak si doi, lu nggak berani? Nggak, jadi kalau WMI itu kan di filmnya itu kan memang menggambarkan tentang hacker ya, yang mencoba menjebol sebuah aset negara ya, itu negara sendiri dan dia emang bukan menjebol berangkas bukan, dan dia bisa mengkamuflase 4 orang menjadi satu. Makanya kenapa gue bilang WMI. Jadi di dalam akun WMI itu jujur gue di akun WMI gue itu ada 4 orang. Ada 4 orang. Serius gue ngaku. Bini pertama, bini kedua, bini ketiga. Bukan ini, toncong. Maksudnya ada 4 orang, jadi ada yang membackup. Jadi di saat ini gue jujur gue buka-bukaan aja. Di saat gue ditembak akun WMI, yang kebakar itu akun keempat. Ada. Jangan dibuka. Jangan dibuka, nanti lu pada ngikutin. Iya. Suara Nusantara aja punya 10 nyawa. Nah makanya gue bilang tadi itu kembali lagi, dan gue juga bukan tipe orang yang menembak akun sembarangan. Dan gue selalu memilah dulu kesalahannya apa segala macem. Dan banyak, dan satu lagi nih gue paling gedek nih Sal, ada orang cerita sama gue, tolong dong tembakin akun ini, masalahnya apa, bucin. Itu gue paling benci banget. Jangan.
demi Allah gue paling nggak mau. Kenapa? Karena menurut gue ya udah sih gitu, lu kan udahan ya udah. Ngapain lu harus benci atau gimana, lu dibiarin aja gitu. Toh nggak bakal nyelesain masalah juga gitu ya. Kalau lu nggak mau ketemu lu blokir aja. Terkadang gini Ji, banyak yang main aplikasi ini tuh mereka ketika punya masalah tuh mainnya tuh report, tembak gitu kan. Padahal kan kalau kita ditarik ulur ke belakang gitu kan, dia kan hanya sekedar gue pengen gaming, hiburan aja. Kenapa nggak ambil kata-kata itu, kalimat itu yang dia menjadi statement mungkin apa gimana tentang. Makanya yang tadi gue bilang, kalau misalkan kita untuk masalah tembak akun tadi, kita kembali lagi, tolong buat teman-teman juga para sniper harus bisa juga, betul sekali, maksudnya harus juga bisa memilah gitu, harus lebih bijak lah kalau ada laporan-laporan ikutan yang kurang benar. Nah contoh, kita bukannya sirik sama teman, enggak, cuma setidaknya kalau gue punya prinsip satu lagi. Apa tuh Ji? Lo hargain orang dulu aja sebelum lo mau dihargain. Nah itu poin utamanya. Poin utama. Jadi di saat orang udah baik sama lo, masa lo mau jahatin. Tapi ada sih, gue juga pernah kayak gitu. Nah, gue ngehargain dia, dia timbal baliknya begini ngomongnya, hargain berapa? Ya itu. Kalau itu mah, kalau itu ditawar, combro. Tapi sekali lagi Brad, kesan-kesan kita berdua buat teman-teman user yang baru apa Brad? Mungkin lu dulu deh. Ya kalau gue sih buat teman-teman yang baru, intinya mencoba supel aja baik sama orang, siapapun itu ya. Maksudnya kita juga sebagai bukannya ngerasa gede kepala ya, menggurui atau misalkan gue user lama, dan user lama juga jangan sombong. Iya betul sekali. Ya, ini gue kasih masukan juga buat user lama. Jadi kalau user lama juga jangan sombong yang, gue orang lama, kenapa emang? Urusannya apa? Nggak ada urusan. Intinya lo mau lama mau baru, lo hargain orang kalau lo mau dihargain. Dan lo coba supel aja baik dulu sama orang. Kalau masalah urusan dia jahat sama kita ya terserah dia. Kalau gue gitu. Oh kayak gitu. Kalau gue sih, gue berharap kedepannya tuh teman-teman yang sudah install aplikasi Hago ini, dia lebih ke aware gitu kan ya. Terus tetap menjaga hubungan silaturahmi. Itu yang paling terpenting gitu buat gue gitu. Karena kita dipertemukan di aplikasi ini memang dengan cara sendiri tidak sengaja juga. Iya. Banyak sekali yang mensupport dari luar sana juga kan, banyak sih. Iya, gue ngomongin buat teman-teman yang di luar Hago ya. Benar. Itu banyak sekali memang karena ada yang kesibukan di real, makanya mereka sangat ngerem gitu kan untuk masuk ke aplikasi tersebut. Itu doang sebenarnya, tapi mereka selalu tahu Hago itu seperti apa. Jadi ini kita sebagai pengguna, mudah-mudahan aja ke depannya kita juga mungkin salah satunya adalah pemain lama juga. Ya, intinya saling support lah antara family, antara manajemen, jangan ribut-ribut. Yes. Ya jangan ada ribut-ribut keributan gitu loh. Maksudnya gini, kalau gue mikir hidup gue udah ribet nih di real gue, masa ya gue di aplikasi ribut juga gitu. Maksudnya nggak ada beresnya nih gitu kan. Makin kesannya hidupnya masalah mulu gitu loh. Itu. Gitu. Tentunya sekali lagi mudah-mudahan aja kedepannya aplikasi lebih baik lagi, mensupport juga buat teman-teman aplikasi tersebut juga. Jangan kita aja yang selalu mensupport aplikasi juga, harus mensupport apa yang telah diberikan oleh para user gitu. Banyak yang sudah top up ya termasuk kita juga yang udah mengangkat Hago ya harus dilirik juga. Bisa aja lo lemper. Pokoknya itu oke. Mudah-mudahan aja ini apa yang kita ceritakan, dan tentunya itu kan bersumber dari kisah kita. Benar. Kita selama ini di aplikasi Hago, mudah-mudahan bermanfaat juga buat teman-teman. Oke, kalau gitu Ji, gua thanks banget Ji. Sama-sama. Mudah-mudahan aja kedepannya kita mengharapkan aplikasi Hago tetap menjadi wadah yang akan mempertemukan kita dengan kawan-kawan baru. Oke, gua Sal dan juga Menji. Oh ya, satu lagi. Kalau jangan lupa di subscribe, like, komen, dan juga jangan lupa di share channel ini ya. Nah, betul sekali, channelnya Suara Nusantara. Karena kita bukan artis tapi narsis. Oke, terima kasih. Bye bye.